Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rizky Akbar dengan NIM 2007392 Prodi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial report atau laporan keuangan dengan studi kasus kios, ikan, dan sayur. Agenda utama atau topik utama dalam presentasi ini yang pertama yaitu laporan keuangan, kemudian fungsi laporan keuangan, kemudian yang terakhir yaitu studi kasusnya. Yang pertama, laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Di sini terdapat definisi yang mana laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada periode tertentu. Dalam kata lain, untuk mengetahui informasi yang menyangkut kondisi keuangan atau kinerja karyawan dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat memanfaatkan pengusaha untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Namun, pada kali ini kita lebih fokus kepada laporan laba rugi, yang mana laporan keuangan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Jadi kita lebih fokus ke laba rugi antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya, untuk fungsi laporan keuangannya, kita bisa lihat bahwa yang pertama, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan atau kinerja serta perubahan kondisi keuangan dan dapat dimanfaatkan bagi penggunanya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Fungsi yang lainnya adalah sebagai bahan pertimbangan investor untuk menanam modal di perusahaan tersebut. Jadi sebagai insight investor untuk menanam modal pada perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian untuk sebagai memisahkan aset bisnis dengan aset pribadi si pemilik perusahaan. Kemudian selanjutnya fungsi informasi untuk perhitungan pajak. Kita bisa melihat bagaimana perhitungan pajak dari laporan tersebut. Kemudian fungsi terakhir yaitu melihat jumlah keuntungannya, yaitu laba atau ruginya. Selanjutnya yaitu studi kasus laporan keuangan dengan mengambil studi kasus kios, ikan, dan sayur. Baik, di sini saya mengambil studi kasus kios, ikan, dan sayur yang berada di Kota Sukabumi. Di sini saya melakukan analisis laporan keuangannya selama periode 3 bulan terakhir, dari mulai Agustus, September, kemudian November. Di sini, pendapatan utama dari kios tersebut, yang pertama yaitu terdapat kategori sayur, kemudian kategori tahu, frozen food, dan ikan. Kemudian, dalam laporan keuangan ini terdapat beban biaya operasional. Yang pertama yaitu ada harga pokok penjualannya dari mulai sayur hingga ikan dengan jumlah HPP-nya. Kemudian ada beban biaya tetap yaitu gaji pegawai selama per bulan dengan total pegawai 9 orang. Kemudian beban biaya tidak tetap termasuk listrik, biaya transportasi, kemudian biaya lainnya. Ya baik, kita langsung saja lihat. Untuk bulan Agustus, pendapatan kios tersebut untuk kategori sayur didapatkan 64.800.000 rupiah untuk kategori sayur. Kemudian untuk kategori tahu, pendapatan yang didapat oleh kios tersebut sebanyak 78.750.000 rupiah. Untuk kategori frozen food didapatkan pendapatan sebanyak 47.250.000. Kemudian untuk kategori ikan, pendapatan yang didapatkan oleh kios tersebut
sebanyak 345 juta rupiah dengan jumlah total pendapatan sebanyak 535.800 juta. Kita bisa lihat ya bahwa penjualan paling banyak dari kios tersebut, kios ini bisa dilihat bahwa ikan merupakan inti atau penjualan utama dari kios tersebut dengan total sekian 345 juta. Kemudian lanjut ke beban biaya operasionalnya. Dalam bulan Agustus, harga pokok penjualan yang dilakukan oleh kios dengan kategori sayur sebanyak 60 juta dalam satu bulan. Detailnya, dalam satu hari estimasi penyetokan barang untuk kategori sayur sebanyak 2 juta per hari dengan total 60 juta per bulan dalam bulan Agustus. Kemudian untuk kategori tahu, kios tersebut menyetok barang dalam satu hari itu 2.500.000 estimasinya, sehingga didapatkan total dalam satu bulannya 75 juta. Kemudian untuk kategori frozen food, kios tersebut menyetok barang atau membeli harga pokok penjualannya dengan senilai 1.500.000 estimasi per harinya. Kemudian untuk ikan, kios tersebut menyetok sebesar 10 juta dalam per hari selama 30 hari untuk bulan Agustus sebanyak 300 juta. Kemudian dapat jumlah HPP-nya sebanyak 480 juta. Dalam bulan Agustus terdapat juga beban biaya tidak tetap dan tetap. Untuk beban biaya tetap terdapat 9 orang pegawai dengan gaji upah per hari itu 85.000 per hari dengan total 9 orang pegawai dikalikan selama 30 hari didapatkan dalam bulan Agustus total gaji pegawai dengan total 9 orang yaitu 22.950. Kemudian untuk beban biaya tidak tetapnya terdapat biaya listrik, biaya transportasi dan lainnya. Untuk biaya listrik dalam bulan Agustus sebanyak 150. Kemudian untuk biaya transportasinya, karena kios tersebut melakukan penjualan di kota Sukabumi, maka penyetokan barang dilakukan di Bandung dengan biaya transportasi dari Sukabumi ke Bandung sebanyak 450 per hari dengan total 13.500 untuk bulan Agustus. Kemudian untuk biaya lainnya, di sini kita bisa lihat bahwa biaya lainnya merupakan biaya tambahan seperti biaya plastik per hari, kemudian biaya es bata per hari dalam satu bulan. Untuk bulan Agustus sebanyak 150 estimasi per harinya untuk biaya lainnya dengan total 4.500. Kemudian didapatkan jumlah pengeluaran total dari mulai HPP, kemudian beban biaya tetap dan beban biaya tidak tetap didapatkan dalam bulan Agustus sebanyak 521.100.000 rupiah. Untuk menghitung laba atau ruginya dikurangi, bisa kita kurangi bahwa jumlah pendapatan dikurangi jumlah total pengeluaran, maka didapatkan nilai laba atau rugi dari kios tersebut. Dengan bulan Agustus senilai 14.700.000 laba. Kemudian selanjutnya untuk bulan September HPP dari kategori tersebut mengalami peningkatan 5% dari bulan Agustus sehingga didapatkan totalnya sekian. Kemudian untuk pendapatannya dari beberapa kategori yaitu sayur 68 juta mengalami peningkatan, kemudian tahu, frozen food, ikan kita bisa lihat dengan jumlah pendapatan 562.590.000 rupiah. Kemudian untuk beban biaya tetapnya masih sama. Di sini harusnya 9.
mohon maaf, 9 untuk 9 orang. Baik. Untuk bulan September, beban biaya tetapnya masih sama dengan pegawai 9 orang. Upah per harinya Rp85.000 didapatkan senilai Rp22.950.000. Dengan beban biaya tidak tetapnya, listrik masih sama Rp150.000, kemudian transportasinya masih sama Rp450.000 per hari, kemudian biaya lainnya masih sama. Didapatkan laba atau rugi sebanyak Rp17.450.000. Kemudian untuk Novembernya, untuk bulan November, harga pokok penjualan dari kios tersebut mengalami peningkatan 10% dari bulan sebelumnya. Didapatkan jumlah HPP totalnya yaitu Rp554.400.000 dengan jumlah pendapatan total yaitu Rp618.849.000. Untuk beban biaya tetapnya masih sama, sebanyak 9 orang dengan upah Rp85.000 per hari. Kemudian untuk biaya listriknya masih sama Rp150, transportasi, kemudian biaya lainnya masih sama. Dengan total jumlah pengeluaran Rp555.500. Didapatkan laba rugi untuk bulan November sebanyak Rp23.349.000. Maka selama 3 bulan terakhir, laba atau rugi yang didapat oleh kios tersebut sebanyak total Rp101.439.000. Estimasi sebanyak sekian. Kemudian di sini terdapat ringkasan laporannya. Dari laporan tersebut didapatkan ringkasannya yaitu untuk pendapatan. Ringkasannya seperti kita bisa lihat. Untuk Agustus 535 juta, untuk September 562, kemudian untuk November 618 juta. Untuk pengeluarannya ringkasannya yaitu sebanyak sekian, dan kita bisa dapatkan laba ruginya untuk bulan Agustus, kemudian September dan November. Di sini kita bisa visualisasikan dari ringkasan tersebut dari 3 bulan terakhir. Kios tersebut mengalami peningkatan dari mulai pendapatan, pengeluaran, dan labanya. Kita bisa lihat dalam visualisasi histogram tersebut. Kemudian terdapat juga tren laba perusahaan dari 3 bulan terakhir. Kita bisa lihat bahwa bulan Agustus kios tersebut mendapatkan kurang lebih 15 juta laba perusahaan dari bulan Agustus. Kemudian untuk bulan September mengalami peningkatan sebanyak lebih dari 15 juta dalam bulan September. Kemudian untuk bulan November mengalami peningkatan lagi hampir menyentuh angka 25 juta dalam 1 bulan. Maka bisa kita asumsikan bahwa dalam 3 bulan terakhir, kios tersebut mengalami peningkatan dari mulai laba perusahaan, kemudian pendapatan, dan juga pengeluaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.